Saya itu sering merasa was-was dan ragu-ragu. Contohnya ketika saya buang air besar, kemudian cebok, perasaan saya itu ada yang bisikin, Mbah, yang berbunyi begini, "Itu cebokmu belum bersih, harus diulangi lagi ceboknya. Kalau perlu sampai 7 kali ceboknya. Salah satunya dicampur dengan tanah liat. Kemudian kalau cebok jangan cuma bersihin kotoran yang ada di pantat, sekalian juga dipakai mandi biar bersih semua kotoran yang ada di seluruh badan." Nah itu kenapa ya Mbah? Apa bisa dihilangkan, diobati, disembuhkan dengan menggunakan azimat berhodam? Nah ini perhatikan jawaban dari Mbak Wira. Mbak Wira merasa lucu ya, karena dalam satu hari yang sama muncul dua pertanyaan kontradiktif yang berbeda. Yang satu nanti sama admin ditampilkan semua ya, screenshot percakapannya. Yang satu dibuat sangat was-was, sangat gelisah, sangat ketakutan. Bahkan ketika melakukan kegiatan bersuci dibuat sangat berlebihan. Sementara yang satu lagi itu dibuat sangat malas, sangat abai, sangat meremehkan, sehingga untuk ibadah pun malas, untuk ibadah pun sering ditinggalkan. Nah, uniknya di hari sebelumnya, sebelum pertanyaan-pertanyaan ini muncul, Mbak Wira habis membaca kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan seperti ini, "Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali setan itu menyerukan dua kecenderungan. Kecenderungan yang pertama dibuat leder dan abai. Jadi meninggalkan ibadah itu dibuat enteng aja, dibuat ringan aja. Sementara untuk orang-orang yang nggak bisa dibuat abai, nggak bisa dibuat lalai, nggak bisa dibuat teledor, maka setan akan membuatnya mengalami kecenderungan yang kedua, yaitu apa? Emang membuatnya menjadi berlebihan dan ekstrim. Dalam kitab ini pun dikatakan bahwa untuk sholat ya nggak cukup hanya dengan berwudu, nggak cukup hanya dengan membasuh kedua tangan dan wajah. Basuhlah ya sampai seluruh tubuh hingga kamu mandi. Kalaupun wudhu itu cukup 3 kali, maka akan dibuat gak cukup dibasuh 3 kali, basuhlah sebanyak 7 kali. Nah ini kan termasuk contoh yang berlebihan itu tadi. Jadi Mbak Wira bisa memahami dan bisa berempati ya, bahwa memang mengalami dua kecenderungan seperti ini berat. Beratnya kenapa? Karena kita senantiasa gelisah dan ragu-ragu. Sementara untuk sholat kalau ragu-ragu itu gak sah, Pak. Jadi ketika Anda sholat duhur atau asar misalnya, Anda harus yakin ini tadi udah 3 rakaat apa masih 3 rakaat apa udah 4 rakaat. Ketika Anda ragu-ragu di situ, maka sholat Anda batal. Solusinya gimana? Ya sujud sahwi. Sujud di akhir untuk memastikan keyakinan Anda bahwa ya, aku sudah menjalankannya 4 rakaat sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi sujud sahwi di akhir sholat itu memang diciptakan untuk membuat Anda ketika sholat itu benar-benar tuntas dan yakin. Nah masalahnya kalau dalam kondisi berwudu kan nggak ada option seperti sujud sahwi. Lalu gimana Mbah? Ya Anda harus banyak-banyak berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan Anda, membantu Anda menghilangkan rasa was-was dan ragu-ragu akibat setan. Mbak Wira pun pernah mengalami itu. Ketika Mbak Wira berwudu kemudian dibuat bingung ya, linglung. Ini tadi baru 2 kali atau udah 3 kali ya. Nah ini kan berlebihan jumlahnya. Atau kalau membersihkan sela-sela jari kaki dibuat was-was. Ini di sela-sela jari kaki ada kotoran yang keselip enggak ya? Nah itu memang nyata. Hal semacam itu memang benar adanya. Dan kita harus banyak berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghilangkan itu semua. Ya latihan Pak. Ya basicnya adalah latihan.